Banyak trader yang punya pertanyaan ya, lebih baik mana sih kita CL otomatis atau kita close order secara manual? Dan saya akan jelaskan dengan membandingkan ya, kelebihan dan kekurangan masing-masingnya. Jadi teman-teman nggak perlu khawatir lagi. Pertama itu adalah penggunaan cut loss otomatis. Jadi kalian pakai stop loss order ya. Kelebihannya itu ada 4 menurut saya. Pertama itu kalian bisa mengontrol emosional kalian. Jadi kalian bisa menghilangkan pengambilan keputusan emosional. Semisal ya kalau memang hit stop loss kalian ya habis selesai. Kalian nggak perlu untuk membolak-balikan, menggantikan, menaikkan lagi, menurunkan lagi lah area stop loss tersebut. Jadi ya if loss ya loss. Jadi kontrol emosi kalian akan lebih terjaga. Lalu yang kedua adalah manajemen risiko. Jelas, kalau kalian sudah menempatkan cut loss otomatis, kalian sudah tahu. Kalau saya entry nyari profit 40, saya akan loss di 20 pips. Maka saya akan pasang stop loss saya di 20 pips. Jadi ketika loss, ya selesai. Jadi kalian nggak bisa loss lebih dari itu lagi. Yang ketiga adalah perlindungan 24/7. Kenapa? Karena SL yang otomatis ya pasti berfungsi bahkan saat kita lagi nggak melihat pasar ya, saat kita lagi nggak aktif memantau pasar atau lagi ngeliat chart dan lain sebagainya. Jadi ketika kita entry buy atau misalnya entry sell, kita letakkan stop loss, kita letakkan TP dan kita biarkan saja, itu juga bisa. Jadi kalian nggak perlu untuk terus-menerus memantau. Yang terakhir ya kecepatan ya, menurut saya ini salah satu benefit dari stop loss otomatis itu ya, bahwa ya ketika dia ngehit area tersebut maka dia akan segera melakukan SL sehingga kalian nggak bisa mendapatkan kerugian yang jauh lebih besar lagi. Tetapi kelemahannya tuh sebenarnya ada juga. Pertama, false trigger. Bisa loh ketika kalian sudah menempatkan stop loss, tiba-tiba ada volatilitas. Tiba-tiba pasar itu bergejolak lebih kurang 5-10 menitan. Dia naik tinggi, makan stop loss kalian, atau mungkin dia turun dalam, dia makan stop loss kalian, lalu dia bergerak kebalikannya. Yang mana kalau kalian tidak stop loss, itu memberikan profit yang sangat amat besar. Yang kedua adalah tidak fleksibel. Kenapa saya bilang tidak fleksibel ya? Karena kalau kalian sudah menentukan, oke saya akan SL sekian, kalian nggak bisa menyesuaikan lagi dengan kondisi pasar yang lagi berubah. Bisa aja SL-nya dilebarin sedikit atau mungkin dikecilkan lagi sedikit. Jadi nggak bisa kalian beradaptasi ya, nggak bisa beradaptasi, sulit. Dan yang terakhir adalah tanpa adanya peninjauan kembali. Jadi ketika kalian sudah mengeksekusi area stop loss-nya, kalian sulit untuk bisa mengevaluasi kembali berdasarkan informasi-informasi baru. Apakah nanti akan ada news, apakah nanti akan ada sentimen-sentimen yang berubah, dan lain sebagainya. Hal ini bisa mendorong area yang kalian tradingkan itu sebenarnya profitable, tapi karena stop loss-nya mungkin belum di-adjust kembali, akhirnya kalian mengalami kerugian. Sedangkan yang kedua ini adalah penutupan order secara manual. Kelebihannya ya tentu adalah kekurangan dari otomatis tadi ya. Pertama, dia fleksibel. Kalian bisa menyesuaikan strategi penempatan stop loss-nya berdasarkan dari analisis pasar dan berita-berita real time ya, yang benar-benar terjadi pada saat itu. Lalu lebih adaptif karena kalian bisa bereaksi juga. Oh ini market volatile aja nih, oh ini lagi LDR dan lain sebagainya. Jadi kalian bisa melepaskan dulu stop loss-nya, tahan dulu sebentar, lalu nanti menempatkan kembali. Jadi apa? Jadi kalian bisa menghindari kerugian yang sebenarnya nggak perlu. Lalu kalian juga bisa mengontrol ya, karena kalian menggunakan order secara manual, ya kalian bisa mengontrol apakah kalian perlu close sekarang, apakah kalian perlu close nanti, apakah kalian perlu menetapkan stop loss-nya 20 pips, atau sekarang sudah perlu pindah ke BE plus, dan lain sebagainya. Tapi kerugiannya ya tentu adalah kelebihan dari si SL otomatis ya. Pertama pasti pengaruh emosional. Keputusan kita tuh pasti akan dipengaruhi sama emosi, jadi ketika kita entry, kita merasa, aduh ini saya bisa turunin lagi stop loss-nya, saya bisa naikin lagi stop loss-nya. Lama-kelamaan yang sebelumnya maksimal 20 pips jadi 40 pips, jadi 60 pips. Akhirnya kita memiliki kerugian yang lebih besar. Lalu harus dipantau terus-menerus ya. Jadi karena kalian pantau terus-menerus bisa menimbulkan stres dan juga bisa memakan waktu yang banyak. Dan yang terakhir adalah keterlambatan. Tentu berbeda dengan yang otomatis karena kalian perlu order ini ditutup secara manual. Jadi karena reaksi kita sebagai manusia itu sudah lambat, ditambah dengan pergerakan berbeda 1 detik aja di market itu pun bisa menunjukkan perbedaan yang signifikan ya. Jadi kita bisa rugi lebih besar atau mungkin sebenarnya bisa juga rugi lebih sedikit karena perbedaan tick di dalamnya itu membantu kita mengurangi loss-nya. Namun terlambat tetaplah terlambat, artinya dianggap sebagai sebuah kekurangan. Kalau dari saya tuh simple. Tergantung dari cara trade-nya saya. Seandainya saya scalping, maka saya akan menutup order secara manual. Tetapi ketika saya entry buat swing trade atau misalnya untuk intraday, maka fokusnya saya adalah menggunakan SL otomatis saja. Jadi saya sudah menempatkan stop loss-nya di berapa dan menempatkan TP-nya di berapa.
Kenapa? Ya karena menurut saya dengan analisis saya intraday ataupun swing itu saya sudah menggunakan higher time frame ya. Jadi seandainya dia pun ngehit area stop loss saya, maka ya memang trading tersebut tidak profitable. Namun ketika saya trade di scalping, penutupan order secara manual tuh jauh lebih penting karena saya hanya mencari profit dalam waktu yang minim ya, dalam waktu yang singkat. Dan menurut saya teman-teman bisa manfaatkan keduanya, baik itu CL otomatis ataupun close order secara manual tergantung dari momentum trade yang kita jalankan.